Partai yang selalu tegak lurus bersama Jokowi yaitu PSI ini membela mati-matian gitu kan ya terkait nama Jokowi yang masuk dalam situs OCCRP terkait namanya yang disejajarkan dengan pemimpin dunia lainnya yang menjadi finalis dalam pemimpin dunia terkorup tahun 2024 gitu positif people. Nah PSI ini bilang jika itu adalah kerjaannya lah kurang lebihnya dari barisan sakit hati. Waduh, kenapa bisa gitu? Kita lihat dulu di Twitternya PSI seperti apa gitu kan ya, dan lalu bagaimana tanggapan dari warga X gitu kan ya, warga Twitter terkait dari statement PSI tersebut. Jangan lupa subscribe Aksai Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ya, dari akun Twitter DPP PSI itu suara barisan sakit hati mereka yang belum bisa move on dari kekalahan pada Pilpres. Ada jejak digital OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of the Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara. Ujar Wakil Ketua Umum DPP PSI Bro Andi Budiman. Waduh, ini ada capture beritanya ya. Lalu bagaimana dari komentar netizen gitu ya di X ini? Memang amat sangat kurang ajarnya mereka, aku marah geram tahu ada bagusnya PSI mengambil inisiasi untuk menggalang kemarahan para anak bangsa ini dengan melaporkan ke polisi dunia. Aku nggak paham atau siapa OCCRP ini. Ayo PSI bikin langkah besar. Wow. Ini antara sarkas atau bukan ya? Terus Pak Jokowi udah pensiun aja masih banyak musik ya yang mendukungnya. Bapaknya korupsi anak. Aduh, ini nggak usah dibaca ya komentarnya, terlalu tepi jurang ini ya. Terus ada yang capture dari akunnya Fafa di Kaskus, orang kayak gini dijadikan panutan gitu ya. Ada yang capture tunggu tanggal mainnya. Yang bohong aja lo kasih penghargaan. Waduh. Ya ini kalau kita ingat nih ada yang penghargaan apa namanya? Penghargaan kebohongan terlebay awal tahun 2019. Nah, jadi ini rekam jejaknya PSI dulu pernah memberikan penghargaan kebohongan kepada Prabowo Subianto. Waduh ya. Ada yang komentar terus ada yang capture berita yang CNN di take down. Sepakat banget. Pada dasarnya mereka tidak mau berdemokrasi, kalah nggak mau terima cari jalan lain. Waduh, lah kan udah terima ya gitu ya, udah terima buktinya Prabowo Subianto dan Gibran ini udah dilantik. Kalian jawab nih, tanya ketum kalian uang dari mana dia dapat bisnis, hahaha, pembohong koruptor. Waduh, ada yang komentar seperti itu. Udahlah, sudah jelas kelihatan kok itu tas-tas. Waduh. Ada yang menjelaskan OCCRP organisasi independen. Apa sih? TK itu apa? Independen tingkat dunia bermarkas di Belanda. Juri-jurinya dari berbagai negara memiliki akademik handal, masuknya nominasi juara dunia. Jelas bukan kaleng-kaleng karena melibatkan jurnalis dunia. Kalau salah bisa dituntut yang menjadi juara. Kalau ekspor nikel ilegal 5,2 juta ton diusut kelenger. Waduh. Situ pembela koruptor ya, gue maafin gitu ya. Lembaga kredibel kelas dunia begitu dibilang cuma mengakomodir barisan sakit hati. Terus ada partai yang memberikan penghargaan sebagai pembohong kepada Pak Prabowo dan sekarang malah numpang neduh di rumah beliau, itu disebut apa? Waduh, partai kurap gitu ya. Partai kurap, waduh. Aduh ya. Komentar-komentar ini tepi jurang, apa ya mau dibaca semua. Wajar karena PSI itu partai bikinan dinasti dan oligarki dalam rangka mengkorup negeri. Waduh. Benar kata Panji Pragiwaksono, PSI adalah partai kosong masih terus memuja-muja Mulyono bak pemimpin maha dahsyat. Padahal kalau mau objektif banyak kebohongan yang telah dilakukan. Waduh, gitu ya. Ketika Jokowi dinobatkan sebagai wali kota terbaik nomor 3 di dunia,
Koke diterima dengan glorifikasi, padahal sama itu juga hasil polling. PSI harus fair. Penilaian OCCRP yang hasil polling mewakili baik pendapat yang baik maupun yang buruk. Itu adalah fakta hati nurani penilai gitu ya. Gitu. Parah bang, media luar dikatain anak abah. Gitu ya, itu tadi. Tapi ada benarnya sih kalau kalian baca lengkap di situ, emang tertulis ada voting yang dilakukan terbuka untuk siapa aja. Artinya siapapun bisa memilih sesuai keinginan hati mereka. Lagipun OCCRP tidak merinci atau punya data detail Jokowi korupsi apa aja. Tapi ini kan tadi udah dijelasin juga di komentar berikutnya ya. Di komentar sebelumnya ketika Jokowi dinobatkan sebagai wali kota terbaik nomor 3 dunia, diterima dengan glorifikasi, padahal sama itu juga hasil polling. Sebenarnya kan itu yang dimaksud. Jadi kan bedain ini juga korup dan korupsi itu kan ada perbedaan gitu kan ya. Kalau korupsi itu sebenarnya apa, kalau korup itu tuh apa kan. Kalau yang di OCCRP itu labelnya adalah korup ya, korup 2024 gitu. Dan nama Jokowi ini masuk dalam finalis gitu ya, kalau nggak salah 5 besar gitu kan, di urutan ketiga. Sedangkan yang paling korup adalah dinobatkan kepada mantan presiden Syria atau Suriah gitu ya, Bashar al-Assad kalau nggak salah gitu. Gimana kalau menurut Positive People ini? Oh ya, sebenarnya ini rame banget juga ya di Twitter gitu kan, yang belain gitu kan ya. Aduh, bingung juga ini kita harus gimana gitu. Gua juga bingung. Ini terus bahkan ini sampai Rocky Gerung bilang dengan Jokowi masuk dalam nominasi ini menjadi sejarah memalukan. Waduh. Kalau menurut Positive People gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.